Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel saya. Dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggambar pola dasar baju wanita seperti ini ya. Nah, ini sangat mudah sekali untuk seorang pemula, akan sangat mudah dipaham ya, mudah-mudahan. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman subscribe dulu ya channel ini supaya membantu channel ini untuk berkembang ke depannya dan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, ini polanya saya perkecil pakai penggaris skala seperti ini ya, supaya memudahkan pada saat saya membuat tutorialnya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi ini adalah ukuran yang akan saya gunakan untuk membuat pola dasar baju wanita ya, seperti ini. Ini rumusnya, cara pembagiannya seperti ini. LB lingkar badan ya, ukurannya 100 cm. Kita bagi 4 sama dengan 25. LD lebar dada ukurannya 36 cm, kita bagi 2 sama dengan 18. LP lebar punggung ukurannya 36, kita bagi 2 sama dengan 18. Nah, PP panjang punggung 38 cm, kita bagi 2 sama dengan 19, kita bagi 2 lagi sama dengan 9,5. LL lingkar leher ya, 42, kita bagi 6 sama dengan 7 ya. B itu bahu, untuk lebar bahunya 13. LK lingkar ketiak 48 dibagi 2 sama dengan 24. Tetapi di sini saya tidak akan menggunakan LK untuk mencari lingkar ketiaknya ya. Tetapi nanti akan saya carinya dari akan saya buat dari PP ya. Oke, nanti akan saya gambar supaya teman-teman paham ya. LPI lingkar pinggang 84 dibagi 4 sama dengan 21 cm. LPG lingkar panggul 110 cm dibagi 4 sama dengan 27,5. TPG tinggi panggul ya 18. Oke, kita langsung saja ke pembuatan polanya biar teman-teman paham. Oke, lanjut. Oke, langkah pertama saya akan buat dulu untuk garis bantunya ya. Seperti ini teman-teman. Ini untuk garis bantu ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita buat garis seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita tentukan dulu untuk PP-nya ya, panjang punggung. Nah, di sini perhitungannya seperti ini. Cara pembagiannya 38, ukurannya PP-nya itu 38, kita bagi 2 sama dengan 19, kita bagi 2 lagi sama dengan 9,5. Nah, jadi seperti ini caranya. Dari garis ini ya, ke bawahnya 38. Terus kita bagi 2 lagi, yang 38 jadi 19. Nah, kita bagi 2 lagi, yang 19 jadi 9,5. Nah, di sini teman-teman. Oke, seperti ini dapat dipahami ya. Lalu kita buat dulu untuk LB lingkar badan. Di sini 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, ini rumus ya. Untuk pola depan yang 25 ini kita tambah 1 cm. Nah, dari sini teman-teman. Dari sini ya, ke sampingnya 26. Nah, seperti ini 26 ya. Kita buat garis seperti ini teman-teman. Kita hubungkan ya. Pada garis yang ini kita juga buat ukuran seperti ini ya. Nah, PP 38 dibagi 2 19, dibagi 2 lagi jadi 9,5. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan setiap titiknya ini. Oke, selesai. Lalu kita naikkan dari garis ini, naikkan ke atas 2 cm ya. Nah, kita naikkan 2 cm teman-teman. Lalu kita buat garis ya. Nah, seperti ini ya.
Nah, lalu kita tentukan untuk LL. Lingkar leher 42 dibagi 6 sama dengan 7. Ini juga rumus ya. Yang 7 cm ini kita tambah 1 cm, jadi 8. Nah, untuk LL-nya 8. Dari sini ya, garis yang atas ini. Nah, kita mulai dari sini teman-teman. Ke sampingnya 8. Untuk LL yang bawah, nah ini dari garis yang kedua, nah yang ini ya, kita turunkan 7 cm tetap ya, tidak ditambah 1. Yang ditambah 1 cuman bagian sini saja. Nah, dari garis ini ya, kita turunkan 7. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat lengkungan untuk kerung lehernya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu dari garis yang ini teman-teman, kita turunkan 2 cm ke bawahnya ya. Nah, di sini. Lalu kita hubungkan. Nah, dari titik ini, dari sudut ini, kita hubungkan garisnya ke titik ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita tentukan untuk ukuran lebar dada 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 ya teman-teman. Nah, dari garis yang ini adalah garis dada. (18) di sini ya. Lalu kita turunkan. Nah, dari garis yang ini teman-teman, kita turunkan 3 cm ke bawah ya. Kita turunkan 3 cm ke bawah. Nah, setelah itu kita tentukan untuk bahu 13 teman-teman. Nah, kita buat bahunya dari sini ya, ke sini 13 cm. Nah, dari garis ini ya, 13 ke sini sampai sini ya. Lalu kita buat lengkungan untuk kerung lengan ya. Nah, perhatikan cara membuat lengkungannya. Dari titik ini ke titik ini teman-teman, lalu ke titik ini ya. Saya nggak punya penggaris lengkungnya, saya manual saja teman-teman. Nah, cara membuat lengkungannya, yang penting itu jangan terlalu ke dalam, jangan melebihi titik ini ya, titik yang di dada 18 cm. Jangan terlalu ke dalam ke sini, dan juga jangan terlalu keluar ke sini. Kita sesuaikan saja seperti ini. Nah, kita luruskan. Oke, dapat dipahami teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita tentukan untuk LPI lingkar pinggang 84 dibagi 4 sama dengan 21. Nah, ini juga rumus ya. Yang 21 kita tambah 1 cm, jadi 22 untuk LPI atau lingkar pinggang ya. Nah, ini adalah garis LPI, garis lingkar pinggang. 21 kita tambah 1 jadi 22 ya. Nah, di sini teman-teman. 22 di sini ya. Kita hubungkan, kita buat garis dari titik ini ke titik ini, teman-teman, dari sudut ini ya ke titik ini. Kita hubungkan. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita tentukan untuk tinggi panggul. Nah, di sini TPG tinggi panggul 18 ya. Nah, dari garis ini, garis pinggang ke bawahnya 18 ya. Oke, kita buat garis untuk garis panggul. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tentukan untuk lingkar panggul, LPG lingkar panggul ya 110 dibagi 4 sama dengan 27,5. Ini juga rumus ya. 27,5 kita tambah 1 cm ya. Jadi 28,5. 28,5 di sini teman-teman. Kita lebihkan. Nah, di sini ya. Lalu kita buat garis, kita hubungkan. Nah, dari titik ini ke titik ini ya. Nah, ini harus agak sedikit melengkung ya, karena ini untuk di posisinya pada bagian panggul. Nah, seperti ini teman-teman.
Oke teman-teman, mohon maaf ya. Jadi di sini saya agak lupa tadi sedikit. Nah, untuk pinggang ini teman-teman, sudut pinggang ya. Nah, ini jangan terlalu lancip ke sini ya. Tetapi kita lengkungkan sedikit seperti ini. Nah, kita lengkungkan ke panggul supaya hasilnya itu tidak berkerut. Oke, dapat dipahami? Oke, ini sudah selesai untuk pola dasar baju wanita bagian depan. Nah, jadi ini 1/6 LL ya ditambah 1. Yang ini tetap 1/6 LL, tidak ditambah 1 ya bagian sininya, cuman buatnya dari garis ini ke bawah. Seperti itu teman-teman. Nah, ini LB ya 1/4 LB atau lingkar badan ditambah 1. Nah, yang ini 1/4 LPI atau lingkar pinggang ditambah 1. Nah, yang ini 1/4 LPG atau lingkar panggul ditambah 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini dari garis ini ke atas kita tambah 2 cm. Ini juga sama ya, 2 cm. Ke bawahnya juga 2 cm. Dari sini ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm. Nah, dari sini ke sini kita turunkan 3 cm teman-teman. Seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan kupnat, jika teman-teman ingin menambahkan kupnat ya. Nah, dari sudut pinggang ini teman-teman, kita tambahkan keluar 3 cm ya. Nah, ke sini 3 cm. Lalu kita hubungkan juga garisnya. Nah, ini untuk garis kupnat jika ingin menambahkan kupnat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dapat dipahami ya. Nah, lalu kita ukur. Tadi kan LPI-nya itu, nah di sini 22 ya, dari sini ke sini 22. Kita bagi 3. 22 dibagi 3 7,3 ya. Oke, kita luruskan saja jadi 7,5. Nah, di sini ya teman-teman 7,5. Lalu kita buat ke sampingnya. Dari titik ini ke sampingnya 1,5, ke sampingnya lagi 1,5. Nah, jadi keseluruhannya 3 cm ya. Seperti ini. Kita buat garis seperti ini teman-teman. Untuk kupnat ya nantinya. Kita tentukan dulu untuk kupnat bagian atas. Nah, dari garis pinggang ini kita naikkan 15 cm ya teman-teman. Nah, kita naikkan 15 cm. Yang ini kita turunkan dari garis pinggang, kita turunkan 10 cm. Oke, sampai sini. Saya hubungkan dulu ya. Nah, sampai sini untuk atas. Lalu kita hubungkan dari titik ini teman-teman ke titik ini, ke sudut ini ya, ke ujungnya. Nah, kita buat seperti ini. Yang ini juga sama, dari sini ke sini untuk kupnat. Nah, yang bawah juga sama ya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan kupnat seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tambahkan dulu 3 cm ke sampingnya. Nanti ini kan dijahit gitu, dilipat ya. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai untuk pola bagian depan baju wanita ya, pola dasar baju wanita bagian depan. Sekarang kita tinggal buat polanya, pola dasar bagian belakang ya. Nah, ini kita tambahkan saja garisnya. Kita perpanjang setiap garisnya ini ya. Nah, seperti ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, ini saya buat jarak dulu ya, supaya nanti tidak beradu sama yang ini, sama yang pola depan. Oke teman-teman, nah sekarang kita mulai untuk membuat pola dasar baju wanita bagian belakang. Nah, kita tentukan dulu untuk LB. Lingkar badan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Tadi kan yang pola depan itu ditambah 1 ya. Nah, untuk pola belakang kita kurangi 1 cm. Jadi 24 untuk lingkar badannya. Yang bawah kita samakan ya untuk sementara 24.
Lalu kita hubungkan, kita buat garis seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk pola belakang, ya kita naikkan dari garis ini teman-teman 1 cm ke atasnya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita tentukan untuk LL, lingkar leher 42 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, ini juga rumus ya. Yang 7 kita tambahkan 1 cm seperti yang ini ya. Jadi 8. 1/6 LL ditambah 1 ya. Jadi 8. Oke, di sini. Lalu kita buat lengkungan sedikit saja seperti ini ya. Untuk kerung leher bagian belakang ya. Nah, ini untuk kerung leher bagian belakang. Lalu dari garis yang ini teman-teman kita turunkan 3 cm ke bawah ya. Nah, kita turunkan 3 cm ke bawah seperti ini. Lalu kita hubungkan dari titik ini ke titik ini, kita buat garis ya. Ini nantinya sebagai garis bahu. Nah, lalu kita tentukan untuk LP, lebar punggung 36 dibagi 2 sama dengan 18 ya. Nah, dari sini ya, dari sini ini adalah garis punggung teman-teman. Dari sini ke sini 18. Oke, kita tentukan untuk bahu. Nah, ini titik lebar punggung di sini ya. Bahunya itu tadi 13 ya, teman-teman. Nah, 13 dari sini ke sini 13 ya. Oke, 13. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Dari garis yang ini kita turunkan 3 cm seperti yang ini ya. Kita turunkan 3 cm. Lalu kita tinggal buat lengkungannya. Nah, sama seperti yang itu ya, jangan terlalu ke dalam, jangan juga terlalu ke luar. Kita paskan saja sama titiknya ini. Nah, ini kerung lengan bagian belakang ya, pola baju bagian belakang seperti ini teman-teman. Lalu kita buat untuk LPI ya. Nah, di sini LPI lingkar pinggang 84 dibagi 4 sama dengan 21. Nah, untuk pola belakang kita kurangi 1 cm. Jadi 20 ya. Dari sini ya teman-teman ke sana 20. Nah, ke sini 20. Oke, kita hubungkan titiknya dari titik ini ke titik ini kita hubungkan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita tentukan untuk LPG lingkar panggul 110 dibagi 4 sama dengan 27,5. Nah, ini untuk pola belakang. Nah, yang depan kan ditambah 1, lingkar panggulnya itu untuk pola belakang dikurangi 1. Jadi 26,5. Dari sini ya ke sana 26,5. Nah, di sini teman-teman. Lalu kita buat lengkungan seperti ini. Seperti yang depan ya, sama gitu. Ini posisinya pada bagian panggul ya. Jadi harus agak melengkung sedikit, jangan terlalu lurus. Ini juga sebetulnya harus agak digituin. Nah, kalau ada penggaris lengkung. Yang penting di sini teman-teman paham caranya ya. Dan untuk pinggang bagian belakang juga tadi saya lupa ya. Nah, ininya jangan terlalu lancip ya pas bagian pinggangnya, teman-teman. Nah, di sininya jangan terlalu lancip seperti ini. Tetapi kita lengkungkan dari sini teman-teman, supaya seperti ini ya, kita lengkungkan seperti ini supaya nanti hasilnya itu tidak berkerut pas penjahitan. Oke, dapat dipahami. Nah, seperti ini. Yang belakang juga ini sudah jadi ya, seperti ini teman-teman. Nah, yang belakang kalau misalkan ingin menambahkan kupnat, sama seperti ini ya cara perhitungannya. Kita tambahkan ke sampingnya, dari sini ya, dari sudut ini pinggang ke luar ke sampingnya kita tambah 3 cm.
Lalu kita juga buat garis seperti yang depan. Nah, kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pembuatan kupnatnya ini 20 dibagi 3 sama dengan ini rumus ya, dibagi 3 itu. Jadi ini pembuatan kupnat itu adalah sepertiga dari LP. Jadi dari LPI ya. Nah, dari LPI ini teman-teman, sepertiganya 20 dibagi 3 6,6 ya. 6 saya luruskan saja, jadi dari garis ini ya teman-teman, saya luruskan jadi 6,5 saja. Beda 1 mili ya, nggak masalah. Nah, di sini teman-teman. Lalu ke sampingnya ke sana. Nah, kita tambahkan 1,5. Ke sampingnya lagi 1,5 cm. Nah, jadi keseluruhannya 3 cm. Nah, kita buat garis seperti yang depan ini ya, seperti ini. Caranya juga sama. Nah, untuk tingginya yang belakang ini agak panjang ya, 16. Untuk ke bawahnya sama ya, disamakan. Nah, dari garis ini ke atasnya 16, dari garis ini ke bawahnya 10 ya. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan seperti ini ya. Kita buat garis seperti yang pola depan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai ya. Ini 1/6 LL ditambah 1. Nah, ini garis ini teman-teman. 1/4 LB dikurang 1 ya. Nah, yang ini 1/4 LPI dikurang 1. Yang ini 1/4 LPG dikurang 1. Oke, selesai teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Nah, ini yang belakang ini naik 1 ya. Kalau yang ini kan dari sini naik 2. Kalau yang depan, kalau yang belakang naik 1, seperti ini naik 1. Nah, dari garis ini turun 3 ya. Yang ini juga sama, turun 3. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti cara memotongnya. Nah, oke. Cara memotongnya teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nah, kita potong dulu yang bagian pola depan ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan kalau teman-teman mau menambahkan kupnat, kita motongnya itu dari garis kupnat ini ya. Oke, selesai. Ini adalah pola depan baju wanita ya, pola dasar baju wanita. Nah, ini jika teman-teman ingin menambahkan kupnat pada bajunya itu seperti ini ya caranya, motongnya di sini. Kalau tidak akan menambahkan kupnat, potong saja langsung dari pola aslinya dari sini. Karena tidak akan menambahkan kupnat seperti ini. Nanti kan ini dijahit, disatuin jadi kupnat, otomatis harus ditambahkan. Kalau tidak ditambah nanti akan berkurang ukurannya. Pas ini dilipat, kalau tidak ditambah ke samping akan berkurang ukuran pinggangnya. Seperti itu teman-teman, dapat dipahami. Oke, untuk pola belakang juga sama pemotongannya seperti yang pola depan. Kita sesuai motongnya itu sesuai garis ya, garis pola. Oke, selesai teman-teman. Ini pola depan, ini pola belakang. Simpel sekali ya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman cara pembuatan pola dasar baju wanita. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman praktekkan untuk yang masih belajar di rumah ya. Nah, oke, yang belum subscribe channel ini, tolong bantu subscribe ya channel ini supaya lebih berkembang untuk kedepannya dan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Oke, sampai nanti di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang udah subscribe.